Jatuh cinta. Pasti banyak banget dari lo semua pernah ngerasain ini kan? Gua juga pernah kok. Jatuh cinta juga mungkin satu-satunya jatuh di bumi yang gak dipengaruhi gravitasi. Kalau udah kena panah asmara, serasa dunia jadi milik sendiri. Hati jadi berbunga-bunga dan cuitan burung ada di mana-mana. Tapi ketika kenyataan gak seindah harapan, ada rasa sesak yang perlahan muncul di dada. Tapi ngomong-ngomong soal sakit hati, apa sih yang sebenarnya terjadi? Gimana tubuh kita ngerespon perasaan patah hati? Terus kenapa sakitnya tuh selalu di dada, bukan di kepala atau area tubuh yang lain? Dan lebih anehnya, banyak orang sampai megang dadanya sendiri. Nah, kalau lo penasaran, simak video gue sampai habis. Sebelum nyampe ke sana, kita mesti ngerti dulu nih kalau cinta itu bisa ada karena adanya berbagai bahan kimia yang ada di otak yang bikin kita bisa ngerasain jatuh cinta. Nah, jatuh cinta itu bikin kita jadi kecanduan yang kalau diibaratin tuh kayak pecandu zat adiktif. Dan yang namanya candu itu tentu aja kalau diputus atau dipaksa berhenti, rasanya bakal sakit banget. Di situasi kayak gitu, area otak kita yang ini jadi aktif dan ningkatin aktivitas syaraf di otak yang terhubung ke leher, dada, dan perut. Ketika syaraf yang ini ngalamin kelebihan stimulasi, tubuh lo akan ngerasa sakit dan mual. Area otak ini jugalah bagian yang aktif tiap kali lo ngerasain sakit dari luka atau cedera fisik. Tapi kalau gitu, kenapa kita sering nyebutnya sakit hati? Apakah benar sakitnya tuh di dada? Singkatnya gini, ada penelitian yang nunjukin kalau hal ini terjadi karena adanya konflik di tubuh kita. Sistem saraf yang bikin jantung kita berdetak cepat dan melambat, aktif di saat yang bersamaan. Ibaratnya tuh kayak nginjek pedal gas dan rem barengan. Hal ini yang kemudian munculin rasa sakit di dada atau di leher kita, dan inilah yang kita biasa sebut sebagai sakit hati. Dan kalau patah hatinya berlebihan, stresnya bisa bikin kita kayak sakit jantung beneran loh. Ini karena waktu stres, tubuh kita ngasilin hormon-hormon yang kalau jumlahnya udah kebanyakan, jantung kita jugalah yang kena imbasnya. Makanya sering dibilang sakit tapi nggak berdarah. Dada lo terasa sakit tapi bukan organ hati lo yang tersakiti, melainkan hati yang dapat merasa. Tapi hati yang lara dan menderita itu naluri alami manusia dan lo nggak perlu malu untuk ngakuin kalau lo nggak baik-baik aja. Nyatanya perasaan patah hati itu timbul dari proses evolusi manusia jutaan tahun lamanya. Lo bayangin gini, bayangin waktu manusia hidup di alam terbuka dan banyak binatang buas mengintai. Bagi nenek moyang kita, hidup bareng itu ngemudahin banget buat bertahan hidup, karena pada waktu itu, manusia bakal kuat kalau bersatu dan lemah kalau terpisah. Baik itu ketika nyari makanan, atau waktu ngasuh anak. Kesendirian atau dikucilkan dari kelompok, artinya bikin peluang bertahan hidup makin menipis. Makanya sakit hati yang kita rasain setelah ditinggal sendiri itu, sebenarnya jadi pengingat buat kita bertahan dan lebih menghargai orang-orang terdekat kita. Mungkin patah hati karena putus cinta bikin kita jadi pesimis akan segalanya. Tapi perlu juga lo ingat, untuk selalu menyimpan sejumput cinta di hati lo. Intinya ya ngasih space di hati lo gitu. Jangan ngasih semua cinta yang lo punya ke orang tertentu. Karena ketika lo ditinggalin, sakitnya bakal berkali-kali lipat. Dan emang masih menjadi misteri yang kita nggak pernah tahu pasti jawabannya apa. Tapi banyak kisah di mana cinta ngebuat kita rela ngorbanin apa yang kita suka demi orang lain, atau bahkan bikin kita mau banting tulang buat ngelakuin hal susah dan berbahaya demi apa yang kita cintai. Dan seperti biasa, sekian video dari gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, biar lo nggak ketinggalan video-video keren penuh tanya selanjutnya. Gua pamit undur diri, sekian dan terima kasih.